Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milea adalah seorang wanita muda berusia 28 tahun dari Surabaya yang harus hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Hidupnya terasa hampa, sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mencoba mencari jalan baru. Dari sebuah iklan di internet, Milea mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dengan gaji besar, dan tanpa banyak pikir panjang ia berangkat. Di tanah asing itu, ia bertemu Ammar, seorang pria Arab berusia 45 tahun yang juga hidup sendiri karena istrinya telah meninggal. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas pekerja dan majikan, namun sebuah kejadian tak terduga membuat keduanya semakin dekat. Dari situlah konflik dan cerita dramatis dimulai, hingga akhirnya pertemuan mereka membawa perubahan besar dalam hidup masing-masing. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Milea duduk di teras rumah kontrakan kecilnya di Surabaya, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Angin sore berhembus lembut, namun hatinya terasa begitu berat. Setiap detik yang berjalan seakan hanya mengingatkannya pada kehilangan besar dalam hidupnya. Suaminya yang ia cintai sepenuh hati telah pergi selamanya, meninggalkannya dalam kesunyian yang tak pernah ia bayangkan. Meski waktu sudah berjalan lebih dari 1 tahun, rasa sakit itu tetap sama, seolah baru kemarin ia melepas genggaman terakhir. Banyak orang berkata bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, tetapi bagi Milea, waktu justru memperpanjang rindu yang tak pernah terbalaskan. Malam demi malam, ia sering terjaga hanya untuk menatap foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding kamar. Sungguh, rumah kontrakan itu terasa kosong, meski ada dirinya di dalamnya. Setiap pagi, Milea berusaha mengisi hidupnya dengan rutinitas sederhana, namun tetap saja ada ruang kosong yang tak tergantikan. Ia membuat sarapan untuk dirinya sendiri, tetapi seringkali makanan itu hanya tersisa karena selera makannya hilang. Ia mencoba menyalakan televisi agar rumah tak terlalu sepi, namun suara-suara dari layar itu terasa asing, tak mampu menggantikan kehangatan seorang teman hidup. Milea pun sering termenung di ruang tamu, membiarkan pikirannya hanyut pada kenangan-kenangan indah yang kini hanya tinggal cerita. Ketika mendengar suara tawa anak-anak tetangga bermain di luar, hatinya semakin perih karena ia tahu, kebahagiaan sederhana itu kini terasa jauh dari genggamannya. Dalam doa, ia memohon kekuatan, tetapi hatinya tetap terasa rapuh. Milea sadar, hidupnya tidak boleh berhenti di masa lalu, namun langkah ke depan terasa sangat berat. Kesendirian menjadi bayangan yang terus membuntuti kemanapun ia pergi. Beberapa bulan lalu, ia mengambil keputusan besar untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di kantor. Semua orang terkejut dengan pilihannya. Bahkan teman-temannya mencoba mencegahnya. Namun, bagi Milea, bekerja di tempat yang sama setiap hari hanya memperburuk kehampaannya. Ia merasa duduk di balik meja kerja hanya membuat pikirannya semakin kosong, karena setiap kali menatap layar komputer, ia selalu teringat pada suaminya yang dulu sering menjemputnya sepulang kerja. Ia ingin melupakan kenangan itu, tapi justru makin terikat. Jadi, ia memilih resign meski tanpa rencana jelas untuk masa depan. Sejak saat itu, hari-harinya semakin terasa hampa. Tak ada kesibukan, tak ada interaksi, hanya dirinya dan tembok kontrakan yang menjadi saksi keheningan hidupnya. Bahkan, secangkir kopi pun tak lagi memberi semangat seperti dulu. Malam adalah saat yang paling sulit bagi Milea. Ketika lampu-lampu rumah padam, dan suara kota Surabaya mulai mereda, kesepian menyerang dengan lebih kuat. Ia seringkali berbaring di tempat tidur sambil memeluk bantal, berharap rasa sepi itu bisa sedikit terobati. Namun semakin ia berusaha tidur, semakin jelas bayangan wajah suaminya hadir dalam benaknya. Kadang, ia bermimpi suaminya datang kembali, tersenyum, lalu menghilang begitu saja saat ia mencoba meraih tangan itu. Air mata menjadi teman setia yang selalu hadir setiap malam. Ada kalanya ia ingin menyerah, namun ia tahu ia harus tetap bertahan. Hidup masih berjalan, meski jiwanya merasa tertinggal di masa lalu.
Ia bertanya dalam hati, sampai kapan dirinya akan terperangkap dalam jurang kehilangan ini. Namun di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang terus berputar dalam pikiran Milea, keinginannya untuk menemukan arti baru dalam hidup. Ia sadar bahwa ia tidak bisa selamanya terjebak dalam luka. Walau berat, ia mulai mencoba mencari harapan di balik kehampaan. Ia ingin menantang dirinya untuk keluar dari zona nyaman, meski ia sendiri belum tahu harus mulai dari mana. Setiap kali menatap laptop tuanya di meja, ada suara kecil dalam hatinya yang berbisik, "Mungkin hidupku masih bisa berubah." Ia tahu, masa lalu tidak bisa ia ubah, tetapi masa depan masih bisa ia bangun. Milea mulai merasakan bahwa mungkin, di suatu tempat, ada pintu baru yang menunggunya untuk diketuk. Meski hatinya masih rapuh, ia ingin mencoba berdiri lagi. Ia hanya belum tahu bahwa sebuah takdir besar sedang menantinya di luar sana. Hari-hari Milea berjalan dengan perlahan, seakan waktu enggan bergerak. Ia lebih banyak duduk di depan laptop tuanya, menatap layar kosong sambil berpikir tentang apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah hidupnya. Sesekali ia membuka media sosial hanya untuk melihat orang lain tampak bahagia dengan pencapaian masing-masing, dan itu membuat hatinya semakin teriris. Ia merasa seolah-olah dirinya tertinggal jauh, seperti kereta yang sudah berangkat meninggalkan penumpangnya. Namun, suatu malam yang hening, ketika rasa sepi kembali menusuk, sebuah iklan pekerjaan muncul di layar laptopnya. Tulisan itu sederhana namun mencolok. Lowongan kerja ke luar negeri dengan gaji besar. Dibutuhkan pekerja rumah tangga untuk Timur Tengah. Mata Milea terbelalak, dadanya berdebar. Entah karena penasaran atau takut, ia tak langsung menutup iklan itu, melainkan menatapnya berulang kali, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk terus membaca. Dalam hati kecilnya, muncul suara yang mengatakan bahwa mungkin inilah pintu baru yang selama ini ia tunggu. Keesokan harinya, Milea tidak bisa berhenti memikirkan iklan tersebut. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan ponsel di tangan, membuka ulang situs itu berkali-kali. Ada rasa ragu yang begitu kuat. Bagaimana jika ia ditipu? Bagaimana jika ia gagal? Namun di sisi lain, ada harapan samar yang menyalakan cahaya kecil dalam hatinya. Ia mencoba mengingat kata-kata ibunya dulu. "Jangan takut mencoba, nak. Kadang keberanian bisa membuka jalan baru." Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, membuatnya sedikit lebih berani. Ia akhirnya mengisi formulir pendaftaran yang ada di situs tersebut dengan tangan bergetar. Saat menekan tombol kirim, dadanya terasa sesak sekaligus lega, seperti baru saja melangkah ke jurang tak dikenal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada sesuatu yang bisa ditunggu dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, sebuah email masuk ke kotak pesan Milea. Dengan jantung berdegup kencang, ia membukanya. Ternyata ia diterima untuk mengikuti tes wawancara daring. Malam itu, ia duduk di depan laptop dengan wajah yang penuh kecemasan. Ia mencoba mempersiapkan diri, memikirkan jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan. Saat wawancara berlangsung, suaranya sempat bergetar. Namun ia berusaha menampilkan diri sebagai sosok yang kuat dan mampu. Wajah pewawancara yang muncul di layar terasa asing, namun tatapannya seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setelah tes berakhir, Milea menutup laptopnya sambil memeluk dadanya yang masih berdegup. Ia tahu, hidupnya kini sedang berada di persimpangan besar. Malam itu, ia tak bisa tidur karena rasa cemas bercampur dengan harapan. Beberapa hari kemudian, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Milea dinyatakan lulus tes dan diterima untuk berangkat ke Arab sebagai pekerja rumah tangga. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, bukan karena sedih, tetapi karena ia merasa diberi kesempatan baru. Ia menatap foto suaminya yang masih tergantung di dinding kamar, lalu berbisik lirih, "Aku harus melangkah, meski tanpamu di sisiku." Dalam hati, ia merasa suaminya pasti ingin melihatnya kuat dan berani. Namun, keputusan itu tidak mudah. Ada rasa takut meninggalkan tanah kelahirannya,
Ada keraguan apakah ia bisa bertahan di negeri asing. Meski begitu, ia yakin dirinya tak bisa terus terkurung dalam kesedihan. Dengan tekad yang masih rapuh namun nyata, Milea memutuskan untuk berangkat. Ia mulai menyiapkan beberapa pakaian sederhana dan menuliskan doa dalam secari kertas kecil yang ia selipkan di tasnya. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Juanda terasa begitu ramai. Namun bagi Milea, semua suara terdengar samar. Ia berjalan sendirian sambil menggenggam paspornya erat-erat, seperti menggenggam seluruh hidupnya yang akan segera berubah. Saat pesawat mengudara, air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena takut dan haru. Ia menatap jendela pesawat, melihat Surabaya perlahan menjauh, dan dalam hatinya ia berdoa agar langkah ini benar-benar menjadi awal baru. Perjalanan panjang menanti, dan ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya di tanah asing nanti. Namun ada secercah keyakinan yang tumbuh dalam dirinya, bahwa mungkin, di balik semua rasa sakit yang ia alami, Tuhan sedang menyiapkan takdir yang lebih indah. Dan disitulah, babak baru kehidupan Milea benar-benar dimulai. Pesawat yang membawa Milea akhirnya mendarat di tanah asing yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan berita. Begitu pintu pesawat terbuka, udara kering bercampur aroma pasir langsung menyapa wajahnya. Milea melangkah perlahan melewati kerumunan orang di bandara, berusaha menenangkan degup jantungnya yang terasa semakin keras. Semua terlihat berbeda, bahasa, wajah, hingga pakaian orang-orang di sekitarnya. Ia sempat merasa kecil dan sendirian, namun ia mengingat alasan keberangkatannya, mencari harapan baru. Seorang pria dari agensi menjemputnya dan membawanya menuju rumah tempat ia akan bekerja. Perjalanan melewati jalan-jalan luas dengan bangunan megah membuatnya merasa seolah berada di dunia lain. Di dalam mobil, ia berdoa lirih agar rumah barunya bukanlah tempat yang membuatnya semakin terpuruk. Namun ia tidak tahu bahwa di balik gerbang besar yang sebentar lagi ia masuki, hidupnya akan berubah untuk selamanya. Rumah itu begitu megah, lebih mirip istana dibanding tempat tinggal biasa. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh. Halaman luas dengan taman terawat membuat Milea hampir tak percaya bahwa ia akan bekerja di sana. Saat pintu besar dibuka, pandangan pertamanya tertuju pada seorang pria yang berdiri tegak di dalam rumah. Dialah Sultan Ammar, pria berusia 45 tahun yang menjadi majikannya. Wajahnya berwibawa dengan sorot mata tajam. Tubuhnya tegap seolah terbiasa menjaga diri. Namun di balik penampilannya yang gagah, ada aura kesepian yang samar terlihat dari raut wajahnya. Ammar menyambutnya dengan suara rendah dan penuh wibawa, menanyakan namanya dan memperkenalkan diri secara singkat. Milea hanya bisa menunduk sopan, menjawab dengan suara bergetar karena gugup. Pertemuan pertama itu meninggalkan kesan kuat, bukan hanya karena wibawa Ammar, tetapi juga karena tatapan matanya yang seolah menyimpan cerita panjang. Hari-hari awal Milea di rumah besar itu penuh dengan rasa canggung. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan, menyapu, dan membersihkan ruangan yang luas hingga kakinya terasa lelah. Namun, ia melakukannya dengan penuh ketulusan, berharap pekerjaannya bisa menjadi bentuk penghargaan pada kesempatan yang telah ia dapatkan. Ammar jarang berbicara banyak, hanya sesekali memberi instruksi singkat. Meski begitu, ia selalu memperhatikan cara kerja Milea, dan dalam hatinya tumbuh kekaguman terhadap kesungguhan perempuan itu. Milea pun perlahan mulai merasa lebih tenang, meski rasa sepi kadang masih menyelip di antara kesibukan. Rumah besar yang dulu hanya dipenuhi kesunyian kini mulai terasa berbeda. Kehadiran Milea membawa nuansa hangat yang tak pernah Ammar rasakan lagi sejak istrinya meninggal. Namun, baik Milea maupun Ammar, keduanya masih menutup rapat perasaan mereka masing-masing. Di balik ketegasan sikapnya, Ammar menyimpan luka mendalam. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan kekosongan besar dalam hidupnya. Meski harta dan kehormatan dunia ada di genggamannya, kesepian tak pernah benar-benar pergi. Ia terbiasa menyembunyikan perasaan di balik wajah tenangnya. Namun semenjak Milea hadir,
sesuatu yang berbeda mulai ia rasakan. Setiap kali melihat Milea menyapu atau sibuk di dapur, ada kedamaian kecil yang tumbuh di hatinya. Namun Amar tak pernah menunjukkan itu, karena ia tahu batas antara majikan dan pekerja. Sementara itu, Milea pun mulai melihat sisi lain Amar, seorang pria yang tegas namun penuh tanggung jawab, keras di luar namun rapuh di dalam. Diam-diam, ia merasa tak lagi sendirian, karena ada seseorang yang juga memahami rasa kehilangan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya oranye menembus jendela besar rumah itu, Amar berdiri di balkon memandangi taman. Milea datang membawa teh hangat, lalu meletakkannya di meja kecil. Saat itu, untuk pertama kalinya mereka berbincang lebih lama dari biasanya. Amar menanyakan keluarganya di Indonesia, dan Milea dengan hati-hati menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Percakapan sederhana itu justru meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Mereka sadar, ada kesamaan yang tak bisa dipungkiri. Sama-sama pernah kehilangan orang yang mereka cintai. Dari percakapan singkat itu, benih keakraban mulai tumbuh. Milea tersenyum tipis sebelum meninggalkan balkon, dan Amar menatap punggungnya dengan tatapan yang belum pernah ia berikan pada orang lain sejak istrinya pergi. Saat itu, takdir mulai menyatukan dua hati yang rapuh. Hari-hari berlalu, dan perlahan suasana di rumah besar itu tidak lagi sesepi dulu. Milea dengan kesungguhannya menjadikan rumah megah tersebut penuh kehidupan. Meski tanpa sadar ia juga mengisi ruang kosong di hati Amar. Awalnya, interaksi mereka hanya sebatas pekerja dan majikan. Namun sedikit demi sedikit mereka mulai saling memahami. Amar yang biasanya dingin, kini sering memandang diam-diam saat Milea sibuk bekerja. Ada rasa kagum yang sulit ia sembunyikan, meski ia berusaha keras untuk tetap menjaga wibawa. Sementara Milea, meski masih sering merasa asing di negeri orang, mulai menemukan kenyamanan karena adanya Amar. Ia tidak lagi sekadar bekerja, melainkan seperti sedang mengisi sebuah peran penting dalam kehidupan seseorang. Kehangatan kecil mulai tumbuh, meski keduanya belum berani mengakuinya. Namun, kehidupan selalu penuh kejutan yang tak terduga. Suatu siang, saat Amar ingin mengambil sesuatu di ruang penyimpanan dekat kamar mandi, ia tidak sengaja berpapasan dengan Milea. Saat itu, Milea baru selesai mandi dan terburu-buru keluar dengan hanya mengenakan handuk. Keduanya terdiam, mata saling bertemu, waktu seakan berhenti. Amar tidak berniat menatap. Namun kejadian itu terjadi begitu cepat tanpa bisa dihindari. Milea pun terkejut. Wajahnya memerah, dan suasana menjadi canggung. Dalam keheningan singkat itu, ada sesuatu yang berbeda, sebuah getaran yang sulit dijelaskan. Amar segera memalingkan wajahnya dan meminta maaf dengan suara berat. Sementara Milea hanya bisa mengangguk dengan jantung berdegup kencang. Sejak kejadian itu, ada jarak tak kasat mata yang justru membuat hati mereka semakin gelisah. Hari-hari berikutnya, keduanya bersikap seolah tidak ada apa-apa. Namun, di balik sikap biasa itu, ada rasa canggung yang sulit disembunyikan. Saat makan malam, tatapan mereka sering bertemu tanpa sengaja, lalu buru-buru berpaling. Saat Milea membersihkan ruang tamu, Amar sesekali mencuri pandang, dan Milea pura-pura sibuk agar tidak terlihat salah tingkah. Keduanya tahu ada sesuatu yang berubah, namun sama-sama tidak berani membicarakannya. Diam-diam, mereka mulai menyadari bahwa kedekatan ini tidak lagi sebatas hubungan majikan dan pekerja. Ada perasaan rapuh yang mulai tumbuh, namun keduanya masih diliputi kebingungan. Milea sering merenung di kamar, bertanya pada dirinya sendiri apakah wajar merasakan hal itu. Amar pun demikian. Ia berjuang menahan perasaan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Suatu sore, ketika hujan turun deras di luar jendela, Amar dan Milea duduk di ruang tamu tanpa banyak kata. Suasana hening hanya diisi suara rintik hujan yang jatuh di kaca. Amar mencoba memulai percakapan, menanyakan kabar Milea dan bagaimana perasaannya tinggal di rumah tersebut. Milea menjawab dengan jujur bahwa ia merasa dihargai dan tidak lagi terlalu kesepian.
Kata-kata itu membuat Ammar menatapnya lebih lama, dan untuk sesaat, sorot mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Hati mereka bergetar, seolah keduanya sama-sama menyadari bahwa ada rasa yang sedang tumbuh. Namun, sebelum suasana menjadi terlalu dalam, Milea buru-buru mengalihkan pembicaraan dan bangkit untuk membereskan meja. Ammar hanya bisa tersenyum tipis, menyadari bahwa perasaan itu memang tak mudah dihindari. Semakin hari, benih perasaan itu tumbuh semakin kuat, meski keduanya tetap mencoba menyangkal. Milea, yang dulu merasa hidupnya hampa, kini mulai menemukan arti baru dalam senyum dan tatapan Ammar. Sementara Ammar, yang telah lama hidup dalam kesepian, kini merasakan kembali hangatnya kebersamaan. Mereka tidak pernah mengucapkan perasaan itu secara langsung, namun hati mereka sudah saling memahami. Takdir seperti sedang memainkan perannya, mempertemukan dua jiwa yang sama-sama terluka agar saling mengobati. Milea sering berdoa di malam hari, memohon petunjuk apakah jalan ini benar atau hanya sementara. Ammar pun kerap berdiri di balkon, menatap langit malam, bertanya dalam hati apakah ia pantas merasakan bahagia lagi. Dan di antara doa-doa itu, cinta diam-diam mulai bersemi tanpa mereka sadari. Hari-hari berlalu, dan meski Milea dan Ammar berusaha menjaga batas, perasaan mereka semakin sulit dipungkiri. Suatu malam, Milea memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Ammar. Wajahnya terlihat tegang, matanya berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ammar yang melihatnya segera tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting ingin ia sampaikan. Dengan suara bergetar, Milea mengaku bahwa ia sedang mengandung. Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan lambat. Ammar terdiam, hatinya bergejolak antara kaget, bingung, dan sekaligus merasa tertampar oleh kenyataan. Milea menunduk, takut akan penolakan. Namun keberanian membawanya untuk tetap berkata jujur. Saat itu, dunia seakan berhenti, menunggu jawaban dari bibir Ammar. Ammar bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Ia menatap Milea dengan sorot mata yang dalam, lalu perlahan menggenggam tangannya. Dengan suara berat namun penuh keyakinan, ia berkata, "Kalau ini takdir dari Allah, maka aku akan menjagamu dan anak kita." Kata-kata itu membuat air mata Milea pecah, bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang tak terlukiskan. Selama ini ia takut, khawatir akan sendirian lagi, tetapi ternyata Ammar menerima dengan lapang dada. Dalam pelukan sederhana malam itu, dua hati yang rapuh akhirnya menemukan penguatannya. Ammar sadar, Tuhan memberinya kesempatan kedua untuk merasakan cinta dan keluarga. Sementara Milea, untuk pertama kalinya sejak kehilangan suaminya, ia merasakan kehangatan rumah tangga kembali. Keputusan besar pun akhirnya mereka ambil, menikah secara sah dan sederhana. Pernikahan itu tidak megah, bahkan tanpa tamu undangan. Hanya ada saksi resmi, doa yang hikmat, dan dua hati yang berjanji untuk saling menjaga. Milea mengenakan gaun sederhana berwarna putih, sementara Ammar tampil dengan busana tradisional Arab yang anggun. Mereka duduk berdua, saling menatap penuh haru, seakan seluruh luka masa lalu terobati dalam satu ikatan suci. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiasan megah, namun kebahagiaan yang mereka rasakan lebih besar daripada apapun. Saat akad terucap, air mata kembali mengalir di pipi Milea. Kali ini air mata syukur. Ammar pun merasa hatinya damai, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Pernikahan sederhana itu justru menjadi simbol keikhlasan dan cinta yang tulus. Mereka tahu, hidup berdua tidak akan selalu mudah, namun mereka siap menghadapinya bersama. Setelah pernikahan, rumah besar yang dulu sepi kini benar-benar berubah. Milea mengisi setiap sudut dengan tawa, doa, dan aroma masakan hangat. Ammar, yang dulu selalu menatap malam dengan kesepian, kini selalu menemukan senyum Milea di sampingnya. Mereka berbagi cerita, berbagi doa,
dan berbagi harapan tentang masa depan anak yang sedang mereka nantikan. Ada saat-saat sulit, tentu saja. Namun keberadaan satu sama lain membuat segalanya terasa ringan. Ammar kembali merasakan arti keluarga, sementara Milea menemukan tempat baru untuk menambatkan hatinya. Setiap pagi, cahaya matahari yang masuk melalui jendela terasa lebih indah, karena kini mereka menikmatinya bersama. Dari dua jiwa yang pernah hancur, lahirlah sebuah keluarga baru yang penuh cinta. Waktu terus berjalan, dan kehidupan mereka berdua menjadi bukti nyata bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari kehilangan, mereka menemukan jalan menuju takdir yang lebih indah. Milea yang dulu hanyut dalam kehampaan kini berdiri tegak sebagai istri dan calon ibu yang penuh semangat. Ammar yang dulu rapuh dalam kesendirian kini kembali berwibawa dengan hati yang tenang. Mereka saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mencintai dengan ketulusan yang tak lagi perlu disembunyikan. Dari air mata lahirlah senyuman, dari luka tumbuhlah cinta, dan dari kesepian tercipta keluarga baru. Takdir membawa mereka pada perjalanan panjang, namun akhirnya mempertemukan mereka di satu titik yang sama, kebahagiaan sejati. Dan itulah awal dari babak baru yang akan mereka jalani bersama, dengan cinta sebagai pengikat yang abadi.